Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Besar tak saya sebut gelar, kecil tak saya sebut nama, karena memang belum kenal dan pasnya belum hafal. Kalau hafal bolehlah saya sebut. Tapi yang jelas saya berada di tempat yang paling mulia, masjid, dan tidak kita ragukan lagi akan kemuliaannya. Di hadapan orang-orang yang mulia. Apalagi mungkin, dan saya yakin, dan alhamdulillah nampak juga seperti Ustadz nih, senior-senior kita. Izin Ustadz, sebenarnya saya cuma cerita-cerita aja. Karena dulu terlanjur jadi tukang cerita zaman sebelum dulu ngaji di sini. Ya. Makanya cerita yang sekarang mudah-mudahan cerita yang membawa barokah dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, berbicara yang paling berat itu berbicara pertama di depan mertua. Waktu kali pertamanya. Sebab anak diambil. Yang kedua berbicara di hadapan guru-guru kita. Saya dulu di Al-Madinah ini ngaji. Saya sedikit pengen ceritalah. Jadi alhamdulillah sampai akhirnya Pak Anan rahimahullah ta'ala ini berikan saya masukan. Beliau juga sampai kelipat kain. Itu kemarin saya cerita masjid ini tidak ada tiangnya. Masjid saya di sana juga nggak ada tiangnya. Itu Pak Anan itu yang kasih saya saran begini-begini. Rahimahullah ta'ala. Dan dulu disinilah pertama kali saya membawa istri saya pergi mengaji. Ya. Waktu itu saya datang Ustaz Maududi hafizallahu ta'ala dengan Ustaz Abdullah Naim ketika itu. Coba lihat bagaimana pemikirannya Pak Hanan rahimahullah ta'ala ya. Ustaz Abdullah Naim dan Ustaz Maududi ketika itu yang ngisi tentang pendidikan. Masih ingat, Mas Sabri? Tentang pendidikan anak. Waktu itu isi saya hadir, datang, berangkatnya alhamdulillah sama. Tiba-tiba saya nyari anak saya dan saya kaget. Tiba-tiba datang seorang
perempuan di depan saya yang tidak saya kenali. Dan ternyata itu istri saya, pertama kali dia pakai cadar. Alhamdulillah, itu ceritanya serasa dapat istri baru itu. Tadinya belum pakai cadar, tiba-tiba di sininya pakai cadar. Masih ingat saya warnanya, pakaiannya, dan masih ingat saya di mana tempatnya, posisinya. Jadi punya kenangan bagi saya. Jadi di sekolah dia apa? Jadi wajarlah orang bilang masa-masa paling indah masa-masa di sekolah. Wah, di sekolah lagi saya dapat keindahannya. Maka untuk itu saya selalu buat sekolah. Karena memang saya selalu pengen dapat masa-masa indah. Semoga Allah Ta'ala berikan jasa yang besar. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang besar atas jasa besar dari para pendahulu kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Kita tidak tahu umur kita berapa lama. Kita hidup di alam Melayu, di bumi Nusantara tercinta. Orang tua-tua kita bilang Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik Pulau Ansa II. Tahu Pulau Pandan itu di mana? Kalau tak tahu bawalah jalan-jalan ke pantai Kemana itu? Pantai Godoria. Nah itu dia. Jangan sini-sini aja. Refresh dikit. Bahasa sekarangnya tadabur alam gitu. Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik Pulau Ansa II. Hancur badan dikandung tanah, budi baik kan terkenang jua. Antum bayangkan, saya kesini saya teringat Pak Anan rahimahullah ta'ala. Asli, bergetar rasanya jiwa saya atas jasa beliau pada saya. Maka wajar Nabi menyebutkan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Apalagi yang antum berikan kepada anak-anak didik. Allah tak sebut orang yang baik, orang yang tinggi pangkat dan jabatannya, punya rumah mengkilat dan bertingkat mobilnya. Masya Allah, cantik-cantik, mengkilat semua. Istrinya pun 4, enggak. Uang dia berlipat-lipat, enggak. Orang yang baik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Allahu Akbar. Berarti sekarang saya berada di hadapan orang-orang terbaik. Tapi Ustaz, saya cuma ngajar umum Ustaz, bukan ngajar Al-Quran. Bukankah seorang guru punya jiwa, punya kepribadian, punya syakhsiyah, karakter, akhlak, worldview, cara pandang seorang guru sains akan mempengaruhi pelajarannya untuk anak-anak didiknya dalam sains tersebut. Bukankah ketika Allah menyebutkan tentang innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah para ulama. Coba, ini di surah apa Pak? Ustaz asatidzah semua. Coba, ini di surah apa ini? Hah? Bantu kawan-kawan kami yang hafiz Quran. Coba bantu ini di surah apa? Ya. Kalau enggak ditatanya sama ini dalam surah Fatir. Dan coba antum lihat surah Fatir itu. Di
sebelum kalimat ini, apa yang Allah Ta'ala sebutkan? Allah bercerita tentang apa? Tentang apa, Ustaz? Saya lihat dulu. Silakan kita lihat. Allah bercerita tentang apa? Surah Fatir itu. Ayat yang ke-28. Sebelum ayat ini Allah bercerita tentang apa? Banyak bercerita tentang apa? Dah jumpa, Ustaz? Tentang apa? Saya ingin memotivasi saya dan sahabat-sahabat juang saya di sini yang mengajar sains, yang mengajar ilmu pengetahuan alam. Maka saya minta coba kita tengok surah itu dulu. Allah Ta'ala bercerita tentang buah-buahan, hewan, terus ajib. Allahu Akbar. Itu tentang ayat-ayat kauniyah. Allahu Akbar. Karena di antara tanda kebesaran Allah adalah alam dan jagat raya dengan segala kerapian penciptaan Allah Ta'ala itu. Allahu Akbar. Makanya betul ilmu itu ada dua. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain sampai apa batasannya? Batasan ilmu fardu ain itu apa? Ilmu fardu ain batasannya yang menghantarkan kita dengan izin Allah mati masuk surga dapat bidadari. Itu dia. Sebab kalau tidak mati masuk surga, kita kemana? Neraka menanti. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معذرة يا شيخنا، أنا ألقي المحاضرة. أيوة الشيخ فردوس، كيف حالك؟ خير الحمد لله. أنا ألقي المحاضرة يا شيخنا، معذرة. إن شاء الله تعالى سأتصلك بعد ساعة إن شاء الله. لا خليها أجل بعد الفطور إن شاء الله. طيب. إخوتي في الله بارك الله فيكم. علم فرض عين dan ilmu fardu kifayah ajib. Di antaranya adalah sains. Dan sarana yang banyak menghantarkan iman adalah perenungan kita terhadap alam jagat raya. Dan ketika yang antum didik adalah anak-anak dunia, anak-anak adalah dunia bercerita, dunia ibrah. Di tanah Sumatera ini ada satu pepatah, alam terkambang jadi guru. Alam terkambang jadi makanya dialog iman dari alam atau pelajaran yang antum berikan sains kepada anak-anak jangan garing dari iman. Dan saya ingin berbicara dulu bahwa berarti antum adalah sosok-sosok yang berpeluang besar untuk mendapatkan doa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Doa mendapatkan satu fadilah tentang apa? Keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, dan motivasi apakah yang lebih baik dari motivasi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita orang-orang yang beriman? La yusalluna ala muallimin nasir khair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan fadlul alimi ala al-abid. Keutamaan orang alim di atas orang abid. Kafadli adnakum, kafadli ala adnakum. Kafadli ala adnakum. Bagaikan keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Innallaha azza wa jalla wa malaikatuhu. Allah dan
malaikatnya azza wa jalla dan malaikatnya wa ahlus samawati wal ardi hatta namla fi juhriha, sampai semut yang ada di sarangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan yang ada di lautan. Ikan di laut aja mendoakan kita, mendoakan antum, apalagi ikan di sungai, di kolam Ustaz, apalagi jauh itu. La yusalluna ala muallimin nasil khair, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Berarti sekarang saya berada di hadapan sahabat-sahabat saya yang mendapatkan segala keutamaan ini. Tapi tadi saya awalnya mikir, ini acaranya di lokal apa di masjid? Materi yang saya disuruh minta motivasi. Biasanya saya kalau masuk kasih motivasi, sayanya jadi motivator. Tapi kalau saya begini di masjid, berarti saya jadi penceramah. Ini saya jadi motivator atau jadi tukang ceramah? Tapi dahulu orang-orang hebat yang sukses mengukir sejarah kegemilangan Islam ini, sejarah kegemilangan umat ini, adalah orang-orang yang terlahir dari masjid. Betul, tampak secara zahir hari ini peradaban yang menang, yang berada di atas dengan segala takdir dan hikmahnya Allah adalah peradaban-peradaban yang datang dari barat. Tetapi ingat, barat belum ada apa-apanya. Mereka berjaya hanya baru 100 tahun ini. Taruhlah katakan 300 tahun belakangan sejak revolusi industri. Tapi barat punya sejarah. Dan ternyata kalau berbicara tentang barat, ada 3 fase barat ini. Fase belakangan, fase tampuk kejayaan sains berada pada mereka. Tapi sejatinya soal moral, soal etika, soal konsep, mereka tak jauh-jauh dari konsep 1 Masehi atau SM sebelum Masehi, tak jauh-jauh dari konsepnya apa? Onga Sokrates, Uda Plato, apa lagi? Mas Aristoteles. Tak jauh-jauh dari itu. Kalau begitu, di mana barat? Di pertengahannya. Dan mereka tidak berani memunculkan sejarah mereka itu. Karena barat abad pertengahan dibandingkan dengan Baghdad, barat bagaikan, Eropa bagaikan kandang onta yang kumuh. Dan Baghdad adalah negeri yang bercahaya dengan peradaban al-Islam. Mereka dulu tidak kenal apa? Tidak kenal kebersihan. Di situ tempat masaknya, di situ tempat tidurnya, di situ kasurnya, di situ ngemong anaknya, rumahnya tak kenal kamar, tak kenal dapur. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, ikut sama saya ke pedalaman. Bagaimana tempat mereka, peradaban mereka. Itu pun yang saya lihat masih biasa-biasa itu. Apalagi yang jauh lebih terbelakang itu. Maka sumbangsi peradaban barat terhadap al-Islam, sumbangsi peradaban al-Islam, sumbangsi al-Islam terhadap peradaban barat takkan pernah bisa terbayar oleh mereka lagi. Islam abad pertengahan gemilang dan terbilang, terukir sudah dengan sejarah, layak kita tulis hari ini dengan tinta air mata. Bagaimana sejarah
Islam di bumi Andalusia. 7 abad kurang Islam berjaya di sana. Lihatlah sejarah kebesaran Islam. Lihatlah bagaimana pencapaian-pencapaian dicapai oleh pejuang-pejuang Islam di bumi Andalusia sana. Sebutlah kota Granada. Dengan segala pencapaian teknologi mereka di zaman itu. Ajib. Dan Islam tidak hanya pencapaiannya secara fisik. Lebih dari itu pencapaiannya secara spiritual, mental, akhlak. Hari ini kalau disebut-sebut Barat maju sainsnya, tapi sayang bobrok jiwanya. Makanya untung sekarang banyak dai-dai Islam di Barat itu akhirnya pihak-pihak gereja, orang-orang tidak suka lagi sama tempat peribadahan mereka. Banyak di sana diceritakan oleh kawan-kawan yang sudah sampai sana. Gereja ini dijual. Ada enggak masjid kita dijual? Ada, tapi kalau yang enggak diurus lahan wakafnya, itu lain ceritanya. Baik. Islam akan kembali berjaya. Dan ingatlah, di mana terlahirnya mereka? Di masjid. Dulu saya buat sekolah itu, Pak. Ikhwati fillah, sahabat-sahabat semua. Sekolah non formal dan sekolah yang belum punya ijazah. Walaupun dengan konsep yang sudah saya buat, di negeri ini ada informal, non formal, dan formal. Terus, kenapa kita mau hanya buat formal aja? Mulailah dengan yang terlebih kecil. Sebisa mungkin sampai jadi yang formal. Tapi ada khas tersendiri. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang pendidikan. Lalu ada salah seorang yang ngomong, Abu Bakar di mana dulu tempat SD-nya? Enggak ada. Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan apa? Mesir. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Di mana SD-nya? Dan sekolah, sistem persekolahan itu baru ada sejak lebih kurang 100 abad. Dulu sistem halaqah. Masjid adalah tempat terlahirnya orang-orang besar. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari yang bukan orang Arab terlahir dari masjid. Dari halaqah ilmiah. Lihatlah sejarah para ulama yang menulis kutubus sittah. Berapa orang yang orang Arab. Di mana mereka terlahir? Halaqah ilmiah di masjid. Maka masjid disebut dengan al-jami'. Jami'. Kalau dalam bahasa Indonesia, masjid jami'. Itu biasanya masjid yang sudah tua atau masjid yang besar. Jami' itu masjid yang betul juga, masjid yang besar. Masjid tempat salat Jumat, tapi tidak hanya salat, tapi tempat apa? Tempat pendidikan umat. Rasul tidak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan. Tidak. Tapi yang Rasul tinggalkan adalah ilmu dan ahli ilmu serta tempat wadahnya ilmu masjid. Sehingga Rasul menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmati taman itu. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, "Halaqud dzikr." Halaqah ilmu. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fidhillah ta'ala menyebutkan di Masjid Nabawi ada 2 raudhah. Kategorinya. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah. Taman dari taman surga. Ajib. Tapi ada tempat lain dan itu banyak. Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, lihat Masjid Nabawi, halaqah para ulama, itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Riyad. Allahu akbar. Maka di kemudian hari
Masjid di sini tempat belajarnya umat sejak mulai dari yang kecil sampai yang besar, sejak mulai dari ilmu yang paling rendah sampai ilmu yang paling tinggi diajarkan di masjid di kemudian hari, karena saking banyaknya seiring dengan sejarah perkembangan pendidikan Islam jadilah jamiah. Menjadi apa? Perkembangannya menjadi jamiah. Jamiah. Al-jamiah itu apa? Universitas. Coba kita tanya sama Ustadz kita. Jamiah atau al-jamiah itu apa artinya, Ustadz? Selain universitas, Ustadz. Al-jamiah. Kira-kira apa artinya? Antum, Ustadz? Antum kan guru kami. Ini apa artinya kira-kira? Yang jurusan bahasa Arab ada? Wah. Hah? Wah, ini dia. Berkumpul. Maka jangan dibaca kasrah ya. Nah, itu lain nanti cerita itu. Jadi al-jami'. Sehingga diterjemahkan menjadi apa? Al-jami'ah menjadi universitas. Universal. Orang yang belajar di sana disebut orang yang kuliah. Kuliah itu artinya kulli. Bukan lamnya 2, L-nya 2. Kulli. Kulliyah. Apa artinya itu? Kullu apa artinya? Seluruh. Ada apa dengan al-jami'ah, universitas dan kuliah? Ternyata di masjid itulah tempat pendidikan yang universal. Mendapatkan pendidikan tinggi yang komprehensif. Sehingga lahirlah insan kamil. Sosok-sosok manusia yang hebat, yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Di mana terlahirnya? Di masjid. Maka jangan. Dulu saya Al-Umrani yang mufti Yaman yang sudah wafat rahimahullah ta'ala itu. Beliau kan agak lucu orangnya. Ada orang cerita, kenapa hari ini banyak yang ini ya, tanpa mengecilkan, tapi beliau memang orangnya lucu. Kalau kita tengok fatwa-fatwanya banyak tertawa kita dibuat ya, tapi serius. Ya. Kata beliau, ada apa sekarang? Banyak yang punya gelar. Tapi kok seakan ya tidak seperti dulu lagi. Kalian belajar sekarang di al-jami'ah, kami belajar di jami', kata beliau. Laisa dzakaru kal untha. Tidak sama al-dzakar, yakni al-jami' kan isim muzakkar. Al-jami'ah muannas, tidak sama laki-laki dan perempuan, kata beliau. Itu bukan kata saya. Tapi inilah keberkahan masjid. Allahu Akbar. Yang ingin saya sampaikan sekarang, kita berada di masjid, di sinilah tempat dulu dididik, diberikan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Sekarang banyak sekolah tinggi tapi tidak memberikan pendidikan tinggi. Betapa banyak sekolah-sekolah tinggi yang telah melahirkan orang yang punya strata 1, 2, dan 3. Tapi begitu pulang ke masyarakatnya, pekerjaannya, aktivitasnya garing. Rumah, kampus, masjid. Rumah, kampus, kantor. Rumah, kampus, kantor. Akhir bulan, gak ada gaji. Awal bulan, terima gak? Garing. Gak ada ruh dakwah. Kita sedih. Dan ini tugas kita bersama. Berapa banyak yang punya gelar strata 1 dari universitas Islam. Tapi hari ini, mana? Kiprahmu di mana? Padahal dulu, orang Buya Hamka tamat apa? Buya Hamka tamat apa?
Terus Buya Hamka tamat apa? Nggak tahu tamatnya. Honoris causa. Tapi nulis tafsir berapa jilid? 9 jilid saya punya lengkap. Di perpustakaan saya banyak menyimpan buku-buku Buya Hamka. 50% lebih. 30 juz lengkap. Belajarnya di Mekah berapa tahun? Belajar di Mekah berapa tahun? Berapa lama? 7 sampai 8 bulan doang. Maka wahai sahabat dan kawan-kawanku yang 7-8 tahun di Mekah, di Madinah, ayo pulang nulis 10 kali lipat tafsir Buya Hamka. Maafkan saya kalau terlalu kasar candanya. Haji, dari mana Buya Hamka terlahir? Dari mana Buya Muhammad Nasir terlahir? Dan sengaja saya bawakan ini karena antum sekarang ini sekolahnya sekolah dasar atau tar dulu. Ini paket atau sekolah dasar? Sekolah dasar, berarti sekolah dasar, ya, formal. Kediknas. Artinya antum sekarang jadi apa? Ini apa namanya? Antum harus paham bagaimana sejarah negeri kita ini. Kita anak negeri tercinta, Indonesia Raya, ya. Dan di negeri ini banyak orang-orang besar dulu. Terlepas dari kehilafan mereka, terlepas dari kekurangan dan kesalahan mereka sebagai seorang manusia. Karena itu baru yang sampai kepada mereka di waktu itu, di masa itu. Tetapi kita harus tahu. Kalau Bung Karno bilang, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Tapi kita juga sesekali punya jas mewah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah. Dari mana orang sekelas Buya Muhammad Nasir? Tahu Buya Muhammad Nasir? Orang yang diberikan King Aun Faisal Al-Jaizah, penghargaan oleh Raja Saudi tahun 80-an, Buya Muhammad Nasir orangnya. Inilah Buya Muhammad Nasir, salah satu tokoh dari Jepang bilang, kematian Buya Muhammad Nasir lebih dahsyat dari berita kematian tentang Buya Muhammad Nasir, lebih dahsyat daripada bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Ada apa kira gerangan dengan Buya Muhammad Nasir? Cuman begitulah kalau kita tidak paham sejarah bangsa kita. Kalau tidak ngerti sejarah bangsa, kalau sebuah negara ingin menjajah dan mengekalkan jajahannya lama di satu negeri lain, maka cara mereka adalah memutuskan anak bangsa itu dari sejarah kebesaran bangsanya. Sehingga mereka merasa kerdil. Kalau hari ini, ikhwan, kita senang kalau ada ustadz-ustadz kita, bahkan yang ada yang dari Riau ngajar di Masjid Nabawi, ikhwan, telah dahului oleh orang-orang besar dari tanah Sumatera ini, dari tanah Nusantara ini, dari tanah Jawa. Sebutlah misalkan ini dari Sumatera. Sekira antum banyak orang Minang di sini ya. Minimal ya, berdarah nih Minang. Nah, baik. Makanya yang belum berdarah Minang cari-cari darah Minang. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ya ikhwan, bukan hanya sekedar mengajar tapi jadi imam tetap di Masjidil Haram 1 abad sebelum kita. Dan itu yang bernama Syekh Ahmad Khatib, 3 orang seingat saya yang berkiprah di tanah apa? Jazirah Arab. 100 tokoh ulama Nusantara tidak kurang yang berkiprah di Haramain. Ajib. Makanya melek sejarah. Kita harus mengerti sejarah bangsa kita. Dari mana Buya Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan buya-buya yang lain? Ustadz, kami kan orang Jawa, Ustadz. Banyak orang-orang Jawa yang hebat. Ke Haji Ahmad Dahlan. Siapa muridnya? Murid Haji Ahmad Dahlan siapa?
Ada orang hebat di negeri ini, dia bernama Ki Hajar Dewantara. Itu bapak apa? Bapak pendidikan Indonesia. Betul? Siapa gurunya? Dia termotivasi fokus dalam dunia pendidikan itu kena siapa? Termotivasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Istrinya ngomong, bukankah Kang Mas dulu bilang bahwa Kang Mas ingin mengikuti jejaknya Kiai Dahlan. Akhirnya beliau fokus. Mendirikan pendidikan yang disebut dengan taman siswa yang beliau bentuk menjadi 4 level. Taman Indria, taman muda, taman dewasa, dan taman pamong. Untuk TK, SD, SMP, dewasa. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, taman SMP wajib dewasa. Sekarang banyak anak yang sudah balik tapi belum dewasa. Dan dalam konsepnya Ki Hajar Dewantara, setiap anak taman SMA pandai ngemong. Namanya taman pamong. Pandai ngemong. Ini udah tamat kuliah belum pandai kawin. Afwan. Gurau kali, kasar kali guraunya Ustaz. Tapi saya ngikuti Imam Ahmad Ustaz. Itu lain ceritanya. Itu namanya pejuang fisabilillah itu. Sekarang ada istilah jomblo ada aja. Kalau seperti Imam Ahmad, itu baru fisabilillah karena nuntut ilmu terus. Berarti orang besar di negeri kita ini tak lepas dari didikan kiai. Dari mana mereka belajar? Masjid. Saya pecinta sejarah. Insyaallah tahun ini ambil kuliah lagi. Sampai sekarang saya belum mau ngambil kuliah kuliah formal. Terlalu asik dengan mulazamah, tapi ada kuliah namanya di Depok, ilmu kepakaran khusus. Kemarin tentang pendidikan, ini ngambil lagi, udah mau selesai, dan ngambil lagi tentang sejarah dan guru sejarah dan pendidikan PPKN, insyaallah. Ya. Buat tesis juga, karena yang ngajar juga kadang ada yang profesor dan banyak yang doktor. Gitu. Jadi kita harus melek sejarah bangsa kita. Dari mana mereka belajar masjid? Kalau kita baca buku Profesor Mahmud Yunus, beliau menyebutkan bagaimana surau-surau dulu di alam Sumatera ini tidak ada pesantren, tidak ada, yang ada surau. Dulu orang alam Minangkabau surau merantau. Bahkan ada lagi tempat mereka belajar lapau. Lapau itu apa? Tempat duduk, tempat minum kopi. Itu tempat belajar mereka. Belajar apa? Debat. Ajib. Mereka bermuzakarah di lapau. Ya. Makanya selalu saya bilang pondok itu minimal belajar apa? Adat, ibadat, kitab, silat, debat, obat. Itu dia. Jadi mereka bisa debat. Makanya Kiai Haji Agus Salim. Siapa beliau? Itu jago jenggotnya panjang atau pendek? Itu dia. Orang Indonesia nggak ngerti. Jenggot orang hebat-hebat dulu tuh nggak seperti jenggot saya ini. Makanya saya belum hebat-hebat. Qadar Allah. Jadi dari mana mereka dapat itu? Di lapau. Tapi awalnya mereka belajar di masjid. Masjidlah tempat mereka dididik, bermuzakarah ilmiah. Maka di masjid dulu dirancang kurikulum pendidik pondok pesantren. Yang di kemudian hari pesantren itu ada di Jawa. Di kemudian hari karena depak membakukan program pendidikan jadi pondok pesantren, semua berubah. Padahal dari surau itu belum langsung menjadi pondok pesantren, enggak. Berubah dulu jadi madrasah. Makanya di zamannya Ayah Buya Hamka. Siapa namanya? Ayah Buya Hamka siapa? Gelarnya apa? Inyi DR.
Inya itu panggilan datuk. DR, doktor. Ayah Buya Hamka itu orang hebat itu. Teguh pendiriannya. Maka Buya Hamka sebut dalam beberapa bukunya, di antaranya juga dalam tafsir Al-Azhar. Buya Hamka sebut, kalau orang bangga dengan ayahnya dan menceritakan gurunya, saya berbangga dengan ayah saya yang juga menjadi guru saya. Ajib. Maka antum jadilah ayah-ayah yang juga sebagai sosok seorang guru buat anaknya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sekarang ingin saya bercerita tentang orang-orang negeri ini sebenarnya adalah orang-orang hebat. Karakter bawaan, bibit orang negeri ini orang-orang hebat. Tinggal mentalnya, mental hebat enggak? Mau jadi orang hebat atau tidak? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka sekarang kalau mereka dididik di masjid berkah dan lingkungan sekolah kita ada masjidnya, ajib. Makanya saya tidak sepakat kalau ada sekolah atau pondok pesantren ya, atau yang boarding, kan pesantren itu belajar kehidupan. Ya, pesantren itu saya menyebutkan ada 3 fungsi pondok pesantren. 1, tempat pendidikan, perjuangan, pendidikan dan tarbiyah dan perjuangan umat. 2, sebagai mercusuar peradaban umat. 3, benteng pertahanan umat. Dan boarding juga demikian. Atau sekolah kita ini juga. Jadi ini alhamdulillah ada masjid, ruhnya. Dan dulu ya Muhammad Nasir itu ada 3 pilar pendidikan beliau. Kampus, pondok, masjid. Itu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dengan demikian kita bisa didik anak kita, dan saya tidak sepakat dengan istilah KBM di boarding-boarding atau di pesantren itu. KBM itu apa? Itulah kalau program pemerintah kita ada KBM, kita sepakat. Sebab kurikulum itu bisa dirancang. Ada kurikulum pemerintah, wajib diikuti. Ada kurikulum pondok, kurikulum sekolah kita, itu yang kita rancang. Ada kurikulum unggulan kita. Minimal ada 3 kurikulum itu yang harus kita buat. Dan istilah KBM, kepanjangannya apa? Kegiatan, belajar, mengajar. Kadang saya lihat postingan kawan-kawan, alhamdulillah hari ini tidak ada kegiatan belajar mengajar sebab santri kita, siswa kita lagi gotong royong. Apakah gotong royong untuk anak sekolah itu tidak belajar? Apakah berada di masjid itu tidak belajar? Kalau begitu dalam mindset kita tidak ada KBM, yang ada kegiatan belajar mengajar kurikulum pemerintah, itu aja. Semuanya 24 jam belajar. Semuanya sejak murid datang sampai pulang sekolah belajar. Guru disebut guru adalah digugu dan ditiru. Maka selama murid kita berada di dekat kita, itulah dia mulazamah. Menyertai guru. Santri disebut santri karena dia berasal dari cantrik. Apa itu cantrik? Seseorang yang mengikuti kiainya, yang menginginkan ilmu dari kiainya. Maka kalau kiainya buat rumah, dia buat rumah pula dekat rumah kiainya. Dia cari gurunya di mana. Kadang dia merantau dari kampungnya. Namanya seorang anak yang menginginkan, seseorang yang menginginkan ilmu dari gurunya. Itu dalam bahasa Arab disebut murid. Arada yuridu muridan. Apa artinya itu? Orang yang menginginkan, seseorang yang menginginkan. Maka dalam bahasa Indonesia menjadi murid. Seseorang yang menginginkan ilmu dari gurunya. Dan belajar terbaik adalah mulazamah. Proses interaksi antara guru dengan murid itu. Baik. Dan ruh seorang guru itu akan mendur kepada anak-anak didiknya. Makanya ruh apa yang ada pada diri seorang guru, itulah yang akan hadir pada anaknya, pada anak-anak didiknya. Ikhwan,
Hidup kita ini hanya sebentar. Sebentar tak lama-lama, pelantang-pelentong, begini, begitu, wafat. Tengoklah Saleh Fauzan, Allah tak takdirkan beliau punya anak padahal sudah nikah beberapa kali. Tapi lihatlah jutaan murid beliau. Orang-orang yang ambil ilmu beliau. Ajib. Dan antum ngajar anak-anak SD. Masa-masa SD itu masa-masa emas. Akan lama terkenang, terngiang. Dan hidup ini hanyalah sekedar mengukir kenangan. Agar kita bisa mengenang dan dikenang. Perlu saya uraikan ya? Hidup ini hanyalah sekedar mengukir kenangan. Agar kita bisa mengenang dan kelak dikenang. Mengenang apa? Alhamdulillah dulu saya bisa ngajar di Al-Madinah. Murid saya, Masya Allah, hari ini terus mentransfer pahala buat saya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan orang. Jadi, dan dikenang orang. Mengenang dan dikenang oleh yang tinggal. Masya Allah. Maka jadilah guru-guru yang kreatif dan inovatif. Sebab dalam 40 orang banyak guru, akan ada guru yang akan dikenang, tapi ada guru yang dilupakan, minimal terlupakan. Mau bukti? Sekarang gini aja. Antum udah berapa banyak gurunya sejak mulai SD sampai S1? Ada 40? Ada. Yang paling lama teringat di kepala antum yang mana? Bisa dihitung 5 jari? Satu sebelah tangan? Atau 5 jari ini bisa dihitung? Oh mungkin ada. Siapakah guru yang terkenang-kenang selalu itu? Guru yang kreatif dan inovatif. Guru yang hadir pada hati anak didiknya, sosok guru itu. Dan tahukah kita, hadirnya seorang guru pada hati seorang anak didik itu karena hadirnya anak didik itu di hati gurunya. Kalaulah anak didik itu kita tidak hadirkan dalam hati kita, bagaimana pula gerangan kita hadir di hati anak-anak didik kita? Baik. Ikhwati fillah, ini jam 10 kurang 2 jari. Tapi saya tadi terlambat 10 menit, otomatis saya minta waktu 10 menit lagi. Nah, itu dia. Saya kemarin dikasih waktu 1 jam. Terlambat Ustaz. Saya minta maaf lah. Ikhwati fillah. Maka sekarang banyak orang yang mengajar, tetapi terasa hidup dia mengajar itu garing. Apa yang buat garing itu? Garing itu tahu? Garing itu hanya aktivitas rumah, kantor, kelas. Rumah, kantor, kelas. Rumah, kantor, kelas. Akhir bulan dompet kempes, awal bulan dapat. Terima gak? Pertengahan bulan pusing kepala, istri ngomel-ngomel. Garing. Yang tidak garing, ada yang selalu memotivasi dalam hatinya. Makanya saya selalu bilang, perjuangan kita hari ini adalah membuahkan kebahagiaan kita di kemudian hari. Sepakat? Saya ulang lagi. Perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan di kemudian hari. Sepakat? Saya tidak sepakat. Terlalu lama bahagianya. Masa di kemudian hari baru bahagia? Tak kapan-kapan. Saya punya prinsip, perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan kita sekarang dan menambah kebahagiaan kita di kemudian hari. Itu. Sepakat? Nah itu baru. Jadi guru itu aktivitas yang paling membahagiakan. Kalau nggak percaya Pak, saya kadang
nangis di belakang murid saya. So, saya tahu perangainya dulu, sekarang dia jadi ustaz. Saya tahu perangainya dulu, sekarang saya lihat istrinya bercadar. Dia kadang-kadang, Masya Allah, hebat dia dari kita. Penting menambah kebahagiaan kita di kemudian hari. Terus bagaimana agar bahagia sekarang? Ustaz memang pusing kepala, berat, apalagi anak-anak zaman now. Makanya kami kena penyakit Ustaz, penyakit apa itu? Galau, risau, kacau. Itu namanya penyakit zaman now. Obatnya apa itu? Hadirkan motivasi tertinggi dalam hati kita. Sekarang motivasi antum jadi guru dan aktivitas perjuangan, jadi pejuang pendidikan sunnah di Al-Madinah ini apa? Kita harus punya rasa dan asa. Tahu apa itu asa? Cita-cita. Visi hidup kita apa? Tahu itu rasa? Rasa tahu Pak? Kalau orang bilang hidup tanpa cita-cita bagai rumah tanpa taman. Tapi hidup tanpa rasa. Tahu itu rasa? Cinta. Hidup tanpa cinta bagai rumah kosong melompok. Kita harus ada rasa dan asa dalam diri kita. Apapun perjuangan kita. Makanya pilih yang pas, yang sesuai dengan kita. Masing-masing Allah ciptakan berbeda-beda. Ada orang yang jago, memang hobi, suka dia ngajar. Ada yang suka dia ketak-ketik, menikmati betul. Itulah fashion dia yang diciptakan Allah. Bahagiakan diri kita dengan apa yang menjadi perjuangan kita. Saya rasanya udah ikhlas Ustaz, tapi rasanya belum bahagia juga saya, nggak cocok sama saya. Mana yang pas untukmu? Tapi kalau sudah bertahun-tahun ngajar rasanya nggak cocok terus. Itu terjebak jadi tukang namanya itu. Kan ada tukang bakso, kerjaan dia apa? Terlalu buat bakso. Ada tukang pangkas rambut, selalu pangkas rambut orang. Ada lagi tukang ajar, kerjaannya hanya ngajar terus. Gitu aja. Itu jangan terjebak jadi tukang ajar. Itu aja. Gak ada ruhnya. Itu namanya jadi tukang ajar. Aktivitas kita ini perlu ditingkatkan. Makanya jangan hanya meningkatkan, jangan hanya sibuk jadi aktivisme, tapi lupa jadi memikir intelektualisme. Sibuk aja kerja. Kerja. Akhirnya ya kerja, ngajar aja. Ngajar kayak gitu aja. Akhirnya jadi tukang ajar. Nggak ditingkatkan intelektualismenya. Intelektualnya nggak ditingkatkan. Ruhnya nggak ditingkatkan. Garing. Motivasinya nggak ada. Tapi kalau sudah ada cita-cita yang kita tetapkan. Dan ada motivasi terbesar yang kita hadirkan. Oh itu. Ajib. Nggak peduli kita. Walaupun mungkin makan hati ulap jantung berminumkan darah. Tahu makan hati? Makan hati sama wali santri. Makan hati sama orang nyebut kita. Ulamnya jantung, deg-degan terus jantung kita dibuatnya berjuang itu. Kenapa berminum darah? Karena kurang tidur, darahnya kurang, mukanya pucat. Itulah perjuangan ya ikhwan. Maka tetapkan cita-cita. Dan saya ingin memotivasi antum. Ya. Kita harus hadirkan cita-cita hidup kita. Kalau orang buat acara panjat batang pinang, orang tak peduli itu halal dan haram. Pokok injak atas. Injak bawah, gapa yang di atas. Itu acara panjat batang pinang biasanya berapa hari? 1 hari atau 3 hari? 1 hari. Itu pun kadang-kadang nggak nyampe ke atas itu. Nggak dapat lagi. Tapi buat proposalnya berapa lama sebelum itu? Buat proposalnya berapa lama kira-kira itu sebelum? Ada sebulan?
Kalau acara panjat batang pinang yang di atas belum tentu dapat, yang di bawah sudah diinjak-injak, acaranya cuma sebentar doang. Buat proposalnya sudah sebulan sebelum itu. Ini acara kita di hari akhirat, Bang. Bukan sehari 2 hari, Bang. Acara kita abadan. Selama-lamanya. Berarti perlu kita rancang proposal hidup. Bayangkan, kalau saya mati besok, kata Ustaz Sobri, umur saya 63. Istri saya mau seperti ini. Anak saya sekian. Rancangan hidup. Proposal hidup kita pada Allah Ta'ala. Murid saya ada sekian banyak. Hidupnya. Ya ikhwan, tetapkan. Makanya saya pengen kalau dalam dunia motivasi atau motivator kan ya selalu dimotivasi seperti ini. Saya ingin ceritakan kepada antum dan saya tidak malu. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Kalau saya tidak menggapai cita-cita ini, mudah-mudahan ada orang-orang yang mendengarkan ini melanjutkan cita-cita saya ini. Saya bercita-cita buat pesantren itu bukan 1, 2, tapi 1000. Dan itu di hati saya. Tapi pondok pesantren. Yang susah buatnya itu gedung pesantren. Itu susah buatnya itu. Kalau pondok, tengok pondok buah, simpannya itu. Dikasihnya buah bermerek, pondok buah. Maka sekarang disuruh buat rumah 4x4 meter, itu namanya pondok. Dinding tak ada dinding, buat aja dulu. Pondok, suruh orang hafal Quran, itu namanya tahfiz. Kasih merek pondok tahfiz. Seiring berjalan waktu, intan surullah yang surukum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Kenapa seperti itu Ustadz? Pertama saya tahu kondisi bagaimana umat di pedalaman. Di kampung. Saya cuma dari kampung. Masuk kampung, keluar kampung. Ya. Tapi yang kampung-kampung itu enak. Ayam kampung. Contohkan. Nah, termasuk juga, berarti gadis kampungnya mantap juga. Nah, itu antum lah punya cerita itu. Saya untuk menghadirkan ini ikhwan, saya berupaya mendatangkan motivasi dalam diri saya. Saya ini lemah iman. Makanya saya berupaya menghadirkan motivasi. Dan motivasi itu ada yang rasional. Itu yang terendah itu. Rasional itu apa? Masuk akal. Hidup dia butuh punya anak, punya istri, punya ekonomi. Wajar dia mikir keuangannya. Betul? Makanya selalu saya bilang, kalau di sekolah itu orientasinya jangan nyari uang, sebab sekolah pendidikan Islam, pendidikan sunnah, pesantren bukan tempat nyari uang. Kalau tempat nyari uang itu salah alamat. Mendingan Pak Sobri ini, Ustaz Sobri ini tunjukkan tempat yang tepat. Di mana tempat nyari uang itu? Jualan. Kalau di sekolah tempat nyari uang, salah alamat itu. Makanya sekolah bukan tempat nyari uang. Dalam tanda kutip. Kok pakai tanda kutip Ustaz? Sebab guru juga butuh uang gitu. Tapi orientasi seorang guru bukan nyari uang, namun berjuang. Maka antum pun menjadi pejuang umat. Bahasa agamanya itu apa? Mujahid. Mujahid, berjihad. Makanya kadang-kadang saya masuk kampung, keluar kampung, Ustaz kemana Ustaz? Khuruj fi sabilillah sunnah. Keluar di jalan Allah. Nah, ini keluar di jalan sunnah ini. Baik. Maka saya berupaya menghadirkan motivasi. Motivasinya apa? Ini yang terakhir. Saya mohon izin saya sampaikan terakhir. Nah, itu rasionalnya. Saya pengen nyari ekonomi untuk anak saya. Di sini fashion saya diberikan Allah apa yang saya mampu. Itu rasional. Tapi kalau orientasi kita cuma itu, emperan itu semangatnya. Ada uang, program berjalan. Tak ada uang. Kalau mikirnya dana ya dana. Itu ilmu kita sama dengan anak SD, bro. Kenapa?
Anak SD, Mak, minta uang jajan, Mak, katanya. Baru kita pergi beli ke warung. Kalau orang-orang dewasa ini jangan kayak gitu dulu dah. Buat dulu baru cari uang. Dibuat dulu programnya. Apa idenya? Ini nih cara nyari uangnya. Sedangkan anak saya yang kecil itu saya tengok dia belanja. Itu ada anak umur saya yang keempat. Umur dia baru 2 tahun ya. Tuh pergi dia dulu. Dibelinya dulu barang tuh, baru ngambil uang dia sama maknya. Kalah kita ini. Ini uang dulu dipikirkan, baru ngajar. Enggak lah. Sebab kalau orientasi kita hanya nyari uang, terlalu rendah diri kita. Sebab ilmu itu mahal. Dan Allah akan kasih sesuatu yang lebih mahal nanti. Surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Antum bakal dapat bidadari cantik. Motivasinya apalagi Ustaz? Saya punya orang tua. Sekarang kan pondok-pondok saya buat itu ada yang formal, ada yang ada yang sedang perjuangkan untuk buat yang SMP itu, ada yang non formalnya, ada yang informal. Saya 3 peluang kita ambil. Dan nanti begitu seterusnya. Insya Allah, ini saya mau buat yayasan baru lagi. Karena biar saya mudah dan tidak ada kendala dakwah dengan izin Allah, insya Allah dakwah di pedalaman-pedalaman. Saya buat nama yayasan Bina Nusantara Bermarwah. So, kadang-kadang ada kendala di lapangan. Kalau nama itu mewakili 3 hal. Islam, Melayu, dan Nusantara. Kalau ada Islam Nusantara, juga ada Sunnah Nusantara. Itu markasnya udah mulai selesai. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Masuk? Baik. Apa lagi motivasi? Saya punya emak. Kan pendidikan ada saya ada yang udah gratis. Kenapa Ustaz buat gratis-gratis Ustaz? Kalau antum mungkin di posisi saya, mungkin jauh lebih hebat antum dari saya. Tak tahan saya baca SMS emak-emak. Tak tahan saya dengar curhatan orang-orang yang miskin-miskin itu. Dagian dulu emak saya, sejak kecil emak saya, ini saya ceritakan cerita emak saya. Sekarang masih hidup, tegar, tabah, sabar. Sekarang adik saya tengah sakit. Kemungkinan kanker kista. Udah kurus sekali. Mak saya masih sabar. Mak saya ini sejak kecil tinggal di hutan. Sekarang nggak ada lagi kampung. Saya tengok menetes air mata saya. Dikelilingi oleh bukit-bukit batu sehingga bernama Sialang Batu. Sebab ada dulu lebah bersarang namanya Sialang. Tapi di batu maka bernama Sialang Batu. Di hutan. Kalau dari daerah Luda itu pakai sampan dulu. Berjalan kaki. Hampir sekitar setengah hari lah. Jalan kaki. Baru sampai ke tempat tanah. Tumpah darah emak saya. Emak saya diuji Allah. Abang dia. Ayah dia kerja hanya nyari-nyari buah di hutan. Pergilah dengan mak dia. Tinggallah dia dengan abang kandungnya. Di rumah. Abangnya diare mungkin ketika itu. Tiba-tiba abang dia sakit. Mereka tidur berdua. Emak saya abangnya. Dan ternyata abang mak saya ini sudah meninggal dunia. Diketahui oleh salah satu bapaknya, saudara ayahnya, kemudian baru ayahnya datang. La ilaha illallah. Tidak lama setelah itu meninggal pula adiknya. Tidak lama lagi setelah itu lagi meninggal pula emaknya. Emak kandung emak saya, nenek saya meninggal melahirkan. Anaknya lahir dan qadarullah anaknya, adik emak saya paling musuh ini meninggal pula usia sekitar 1 bulan. Tinggallah emak saya dengan ayahnya. Miskin. Alhamdulillah Allah berikan ketabahan. Akhirnya emak saya apa? Ya. Sama ayahnya sempat stres. Padahal datuk saya orang Malin juga. Di samping rumah mak saya surau, tak sampai hanya 1 meter. Sekitar taruhlah 1 meter di samping rumah mak saya itu surau. Kakek saya dulu, datuk saya itu dulu ngaji di Minang sana. Tapi begitulah ujian hidup, stres. Sempat stres apalah, stres ringan lah. Kadang tidur dia di bawah pohon pisang. Akhirnya nikah lagi. Emak saya, alhamdulillah nenek saya sekarang masih ada. Nenek kedua itu, emak saya punya ibu tiri. Alhamdulillah ada adik-adik. Saya sayang sama emak saya.
Dan mengingat derita mak saya yakin banyak orang yang seperti mak saya. Dan saya pernah dengar ada seorang murid saya, dulu 3 atau 4 orang dia, anak itu. Ibu itu cerita sama saya pernah jalan kaki Ustadz dari Palembang ke Payakumbuh, dari Lampung ke Palembang, lupa saya. 6 bulan lamanya karena berpisah dengan suaminya. Ayah anak-anaknya tinggalkan dia. Itu emosional. Dan sekarang saya ngurus-ngurus kegiatan dakwah ini, kegiatan musala. Saya juga sejak kecil tengok ayah saya hobi ngurus-ngurus musala, ngurus-ngurus dakwah. Itu motivasi emosional. Antum hadirkan motivasi emosional antum apa? Cari. Sehingga dengan demikian cita-cita itu, semangat mengajar itu ada. Baik. Ayah saya sayang pada saya. Dan ada lagi motivasi karena waktu singkat, saya punya motivasi ruhiyah, spiritual. Ruhiyah, imaniyah. Tapi karena iman saya lemah, untuk ikhlas langsung itu berat bagi saya. Berat. Tapi karena saya sayang, rasanya saya sayang sama ayah saya. Saya sayang sama ayah saya. Dulu ayah saya antarkan saya ke pondok. Ayah saya kerja berdagang, ya ikhwan. Berdagang. Ayah saya sejak lama bercita-cita supaya saya buat pondok. Buat pondok. 2 pekan menjelang meninggal dunia ayah saya berharap saya juga buat pondok. Ayah saya sayang, berdagang. Pekerjaannya hanya mengayuh sepeda, membawa barang. Dia jualan barang di belakang semen, di depan beras, di kayu. Kadang pendakian, pergi diantar ke teran-teran, lipat kain waktu itu. Kami dah merantau, ya. Kalau kampung asli saya di Ludai. Dan Masya Allah, ayah saya semangat. Ayah saya satu saat, ayah saya memanggul semen. Dan ketika itu, pada kali terakhirnya, tak, bunyi. Pusing kepala ayah saya, gelap pandangannya. Akhirnya ayah ke belakang. Entah tidur dulu, entah ke WC dulu. Darah keluar dari buang air ayah saya. Saya sayang ya ikhwan sama ayah saya. Atas darah yang sudah diteteskan oleh ayah saya. Dikeluarkan oleh saya. Ayah saya pengen membalasnya saja ayah saya. Satu hari ayah saya mengantar saya ke pondok. Dia kantuk. Saya bilang, gawat itu nanti ya. Saya kesal. Saya hanya bilang gawat. Tidak saya suruh ayah saya istirahat. Tidak lama setelah itu. Dia pun menabrak jembatan. Tempat duduk jembatan di depan masjid. Kendaraan ayah saya terpaksa dibawa ke Pekanbaru. Waktu itu belum ada bengkel yang bagus di sana. Dan ayah saya terpaksa berjalan pakai tongkat. Dan ayah saya tertatih-tatih. Atas semua derita itu, saya pengen menghadirkan pahala yang sebanyak-banyaknya buat ayah saya. Saya sayang pada ayah saya. Dulu antum ya ikhwan kuliah, siapa yang menyekolahkan? Dulu ya ikhwan antum belajar, siapa yang mendidik? Dulu siapa yang mengantar antum sekolah? Siapa yang mengantar antum belajar ilmu agama, belajar kuliah, peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang petang, keluar keringat sebesar biji jagung. Atas semua derita ayah dan emak kita, perlu kita hantarkan sebanyak-banyaknya mengajar umat dan pahalanya untuk ayah kita. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Saya pengen besok berjumpa lagi dengan ayah saya. Dan saya memeluk ayah saya hari ini. Sudah sekitar 8 tahun meninggalkan. Hampir 9 tahun meninggalkan saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan antum semangat jadi seorang guru. Dan kemudian hari, Masya Allah, antum menyesal ya ikhwan. Untuk tidak mengajar itu. Untuk tidak berjuang menjadi seorang pejuang. Insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang. Walaupun di Pekanbaru tak ada ladang. Bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. InsyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.